Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini adalah hari sesudah Rabu Abu. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Bernardus Mardi Atbojo SY, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Mardi. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Mardi, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Salam damai dan selamat berjumpa kembali juga kepada saudari-saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun juga Anda berada. Terima kasih Romo untuk kedatangannya pada hari ini. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati, kita memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Marilah kita hening sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, Engkau telah menciptakan kami bersama dengan seluruh alam semesta. Itulah yang kami rasakan ketika kami mengadakan pantang dan puasa. Mengingat bagaimana kami di tengah alam semesta Kau ciptakan, dan karena itu memuliakan Bapa bersama dengan seluruh alam semesta dan rekan-rekan yang Kau ciptakan sebagai bangsa manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih diberi kesempatan untuk mencermati kembali bagaimanakah interaksi kami dengan seluruh ciptaan-Mu, termasuk dengan alam semesta. Kami mempercayakan upaya kami untuk menyambut Roh yang melingkupi kami sejak awal mula dan terus memberkati kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan seluruhnya. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami. Amin. Ketika aku berseru kepada Tuhan, Ia mendengarkan aku dan membebaskan aku dari musuh-musuhku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong engkau. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Ulangan, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 30, ayat 15 sampai dengan 20. Di padang gurun, di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta pengaturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu
di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku akan memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa, dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu, dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh orang tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Mardi, dari bacaan kitab Ulangan pertama pada hari ini ada hikmat dan sukacita Pak Romo bagi saya dan sahabat. Hikmat yang ingin dipercayakan kepada kita harus kita kaitkan dengan tempat bacaan tadi. Tadi dikatakan bahwa bacaan ini dari kitab Ulangan bab 30. Bukan kitab Ulangan bab 1 atau bab 2 dan sebagainya. Jadi kitab Ulangan yang sudah lebih jauh. Dan ini dari kitab Ulangan, bukan dari kitab Kejadian. Sehingga kita tahu bahwa ini pun bukan pada awal Alkitab. Dan saya kira kita semua ingat bahwa kitab Ulangan berkisah mengenai perjalanan ziarah umat Israel menuju ke tanah yang terjanji. Kalau itu kita dengarkan dengan baik dan kita cermati dalam bahasa Santo Dominikus, itu kita kontemplasikan, kita bayangkan di mana adanya. Adanya adalah di perbatasan antara gurun Sinai dan tanah Israel, tanah terjanji. Di perbatasan. Maka dikatakan di padang gurun di seberang sungai Yordan. Apa artinya? Di sebelah sana dari sungai Yordan. Sebelah sini itu tanah terjanji. Sebelah sana, di seberang sana itu gurun. Mungkin Anda pernah naik ke Gunung Bromo. Di sana ada gurun juga. Di banyak tempat, bahkan di Kalimantan, atau di beberapa tempat di sekitar Jakarta pun ada tanah-tanah yang dulunya penuh dengan hutan dan sekarang menjadi semacam gurun. Hampir tidak ada pohon. Itu baik kalau kita bayangkan mendengarkan ini tadi. Beberapa waktu yang lalu di daerah puncak di atas Bogor diceritakan mengenai tanah yang longsor karena nggak ada pohon. Kalau tidak ada pohon, nggak ada akar, sehingga longsor. Kenapa longsor dan tidak akar? Karena nggak ada pohon. Kenapa nggak ada pohon? Karena nggak ada air yang ditahan. Nah, di sini kita boleh menangkap beberapa hal yang disebutkan dalam bacaan tadi. Dari satu sisi ada sungai Yordan yang menyuburkan, tapi di daerah gurun tidak ada air. Maka itu adalah lambang di mana rahmat katakanlah agak tipis. Dari lain pihak, perhatikan kalimat tadi. Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kematian dan kecelakaan itu tanah longsor, tempat yang tidak ada hujan, yang tidak ada air, gurun. Benar-benar padang gurun yang gersang berarti ya Romo. Benar, pada saat itu. sangat gersang. Seberang yang lain, subur. Orang beruntung kalau dilahirkan di tempat subur.
Apa itu? Kan kita pernah bilang bahwa apapun yang dicocokkan bisa tumbuh, Bisa berbuah, ya, bisa berbuah. menghasilkan. Ya. Kalau begitu, tanah itu menyebabkan pohon hidup. Dan kalau pohon hidup, manusia juga hidup. Betul. Maka dari itu, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya. Jangan menyeleweng dari jalan, tetapi mengikuti jalan Tuhan, karena itu akan membawa kesuburan dan hidup. Maka dikatakan, dengan demikian engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Kalau mengikuti jalan Tuhan, kalau tidak akan tetap Celaka. di tempat celaka karena tidak ada air, tidak ada kesuburan, kering. Tapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini kuberitakan kepadamu akan binasa. Itulah di gurun. Tapi kalau mengikuti kehendak Tuhan, menyeberangi sungai Yordan, lalu akan kuberikan hidup. Sehingga kalimat terakhir bunyinya begini, pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Lah, padahal kita di tempat yang jauh dari gurun pasir pada umumnya. Jauh dari Gunung Sinai maupun gurun Sinai. Maka dari itu, apa itu artinya bagi kita? Para saudari dan saudara sekalian, gurun adalah lambang tiadanya kesuburan, tiadanya rahmat, tiadanya berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita ditunjukkan jalannya Tuhan, kita tidak mau ikut. Akibatnya tidak ada air, tidak ada sungai Yordan, tidak ada kesuburan. Dikatakan, pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Para saudari-saudara sekalian, hidup tumbuh apabila kita mempunyai cinta kasih. Kita semua tahu, kita hidup karena ayah dan ibu kita saling mencintai. Mengasihi. Dan karena itu terjadilah kesuburan, dan karena itu hidup baru tumbuh. Cinta kasih menjadi kata kunci yang penting di sini. Sekarang pun dengan cinta kasih kita akan mendapatkan banyak rahmat. Sekarang kembali kepada hari ini. Hari ini adalah hari sesudah Rabu Abu. Rabu Abu. Pada hari Rabu Abu, kita mengatakan kita menyangkal diri, mengurangi makan. Apa artinya? Yang kita pentingkan bukan kok kurangnya makan, bukan. Tapi yang kita pentingkan adalah bahwa kita
mau memusatkan perhatian kepada Tuhan, sumber Kehidupan, cinta kasih, cinta kasih. dan kehidupan. Yang lain-lainnya minggir dulu. Materi minggir dulu. Makanan minggir dulu. Kita tahu ini tentu saja jauh melampaui diet. Kalau diet itu adalah mengurangi gula supaya tidak diabetes, mengurangi garam supaya jantung tidak bermasalah, mengurangi lemak supaya tidak banyak kolesterol. Apakah itu salah? Tidak. Itu bisa baik. Tapi yang masih lebih jauh lagi adalah, dan lebih mendalam lagi adalah, bahwa kita dapat memantangkan hal-hal yang semulanya kelihatan enak, yang semulanya kelihatan nikmat, yang semulanya kelihatan menyenangkan. Apa itu? Makanan, minuman, kekuasaan, kekuatan, dan sebagainya. Dan karena itu, lalu itu senang kita nikmati. Nah, pada masa Prapaskah, yang dikatakan biasanya disebut masa puasa, itu kita memantangkan sejumlah hal. Bukan karena hal itu tidak baik, tetapi supaya kita bisa fokus memusatkan perhatian kepada sasaran akhir hidup kita, yaitu bersatu dengan Tuhan. Sama dengan kalau orang mau menembak sesuatu, maka kita fokus kepada satu itu. Itu tidak berarti bahwa bunga mawar yang di sana tidak penting. Tidak mau mengatakan bahwa bunga mawar yang di sana adalah buruk, bukan. Tapi karena fokus saya sekarang sedang mengarah kepada sasaran tembak yang itu. Lingkaran merah yang ada di sana itu sasaran tembak saya. Sekali lagi, apakah mawar yang merah itu tidak baik? Bukan. Mawar yang merah itu baik. Akan tapi, karena sasaran tembak saya adalah titik yang di sana itu, maka fokus saya ke sana dan tidak memperhatikan itu. Itulah pantang dan puasa. Oleh sebab itu bisa saja yang kita pantangkan A, sedangkan teman memantangkan B. Yang teman lain lagi memantangkan C. Yang satu memantangkan televisi, yang lain lagi memantangkan makanan, handphone, gadget, dan sebagainya. Yang lain lagi memantangkan tidur berkepanjangan. Terserah. Satu sasaran kita, yaitu mencoba seperti tadi, mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Anda masih ingat? Mendengarkan. Itu pun bisa masalah puasa. Kita ingat, kalau kita sedang mencari di manakah anak kita yang hilang di tengah keramaian pasar malam, lalu kita selalu mencoba memusatkan perhatian pada teriakan anak yang kita kenal itu. Hal sama juga dengan anak-anak. Mencoba mendengarkan, fokus. Sekali lagi, jadi pantang dan puasa tidak senantiasa berkaitan dengan perut, lidah. Kadang-kadang berkaitan dengan mata, memandang, menonton, berkaitan dengan telinga, mendengarkan anu dan anu. Dan dengan demikian fokusnya ke sana.
Tapi yang terakhir, kata yang terakhir yang tadi kita dengar adalah berpaut padanya. Anda pasti pernah mengalami yang serupa itu. Sebentar kita dengar. Itu suaranya ibu atau bukan? Lalu kita mendengarkan baik-baik. Oh, itu suaranya ibu. Apakah dia sedang kesakitan? Atau sedang apa itu? Karena ibu ada di kamar sebelah. Mendengarkan. Fokus perhatian adalah sesuatu yang lebih positif melihat pengalaman hidup kita. Dengan kata lain, puasa sebenarnya dapat dilihat dengan positif. Bukan memantangkan sesuatu, tetapi memfokuskan perhatian kepada hidup yang dari Tuhan. Tadi dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Beri fokus, mendengarkan suara Tuhan, dan berpaut padanya. Itu menjadi sesuatu yang saya kira dapat menjadi arah dasarnya. Acuan buat kita yang pada hari ini memasuki masa Prapaskah ini ya Romo. Betul. Sehingga para saudari dan saudara sekalian, tentu saja kemarin hari Rabu Abu kita mendapat tanda pertobatan abu. Kembali kepada alam kita, kodrat kita. Apa? Ciptaan Tuhan. Kita memang menyatu dengan abu, tapi bukan karena itu penting, tapi karena yang penting adalah Tuhan yang menggunakan abu ini untuk menjadikan kita ciptaannya, citranya, bersatu dengan seluruh alam semesta. Bersatunya Tuhan di gurun menjelang masa baktinya, sebenarnya juga bersatunya Tuhan dengan seluruh alam semesta untuk menyambut Allah Bapa. Begitulah kurang lebih yang dapat kita tenangkan dan dapat kita kenangkan serta dapat kita endapkan untuk menuju ke arah hidup yang dibaktikan kepada Allah sepanjang masa Prapaskah. Ya, Romo Mardi, ini menarik sekali, membuat kita semua lebih terbuka lagi terhadap persiapan kita dalam menjalani hari-hari di masa Prapaskah ini ya Romo ya. Ya. Dan sangat luar biasa yang tadi Romo juga jelaskan. Tapi kita akan rehat sejenak dulu ya Romo. Baik. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Mardi. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Bernardus Mardi Atmojo SY dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo Mardi, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas pada hari ini, ada kabar sukacita apa Romo? Injil Lukas yang kita baca, bab 9 ayat 22 sampai 25, memang hanya 4 ayat.
Tapi ini ayat yang sangat penting, Penuh makna ya Romo. penuh makna, walaupun namanya mengandung ketegangan. Ya. Dia mengatakan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tuhan itu punya cara yang beraneka dan kerap kali sulit dipahami oleh orang yang memang mempunyai suatu cara pandang tertentu. Baru saja saya menerima video dalam WhatsApp saya Tentang apa Romo? mengenai seorang ibu tiri yang memukuli anak tirinya. Nah, kita selalu mendengar bahwa ibu tiri itu jahat, kejam, dan sebagainya. Maka anak tiri itu ternyata memang dipukuli. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh ibu itu adalah bahwa anak ini nggak mau belajar, maka dia pukuli. Supaya dia belajar, karena ini sedang jam belajar. Dan dia anak itu marah. Kenapa kok nggak boleh main? Kan anak manusia bebas. Kan kita hidup di negara demokrasi. Ibu bilang, tidak, kamu harus belajar. Waktu lain sama saja. Dia mencuri lewat jendela keluar Untuk bermain. Dan ibu menangkapnya. Tetapi sekali lagi dalam hal ini anak itu pintar main perasaan, dasar ibu tiri. Padahal ibu tiri itu mengatakan, pokoknya kamu belajar. Kalau kamu tidak belajar, kamu nanti nggak bisa sekolah dengan baik. Betul. Nah, itu satu cerita. Lalu babak cerita yang lain adalah 30 tahun kemudian. Si anak itu sudah menjadi direktur suatu perusahaan besar sekali. Dan dia sedang menerima sekretarisnya yang cukup baik, tapi sebetulnya tidak memuaskan dia. Lalu sekretaris itu sudah keluar, dan dia teringat pada ibu tirinya. Astaga, gimana itu? Karena sejak dia sekolah, dia nggak pernah kontak lagi dengan ibu tiri ini karena bencinya. Dan selesai studi, dia juga nggak ketemu dengan ibu tirinya karena masih tetap benci. Dan lalu dia teringat, di mana si ibu tiri? Lalu dia pulang, maksudnya ke rumah tempat dia dulu dengan ibu tiri itu tinggal. Udah nggak ada, ada orang lain, seorang tua. Dan lalu orang tua itu ditanyai, di mana? Ibu Dia tiri. sebut namanya. Oh, sudah pergi. Dia menjual rumahnya ini untuk saya, kepada saya. Oh, lalu? Ya, dia harus menjual tanah itu. Dia harus menjual rumah itu karena dia bilang bahwa dia butuh duit. Karena suaminya meninggal dengan meninggalkan hutang, dan lalu dia mau membiayai anaknya, anak tirinya. Maka dia harus menjual tanah dan rumah. Sekarang tinggal di mana? Oh, nggak tahu ya, saya kira di
pinggir kota situ katanya ada rumah di sebelah selatan sana ada rumah. Anak itu baru sadar bahwa ibunya harus menjual Hartanya. ibu tiri yang jahat itu harus menjual apa-apa dan itu untuk membiayai studi Sekolah dia. dia. Sehingga dia lalu berusaha menemukan ibunya dan ketemu. Dalam cerita pendek kata, kesengsaraan yang ditanggung oleh si ibu tiri, kejahatan atau kemarahan yang ditimpakan kepada anak itu sebetulnya ternyata bukan kemarahan. Maka sakitnya dipukul ibu karena memang diperlihatkan dipukul dengan tangannya saja. Tapi bagi anak tetap dipukul. Merupakan sesuatu hal yang sakit. Iya, Gitu. sakit. Lalu saya teringat pada bacaan Lukas ini. Sakit kadang-kadang diperlukan agar supaya kita dapat mencapai sesuatu Yang lebih kuat. yang lebih kuat. Saya kira kita semua kenal yang namanya Butet, si pemain badminton Iya. yang terkenal itu yang 25 tahun tinggal di tempat latihan dan sekarang sudah pensiun dan diperlihatkan bagaimana dia mati-matian berlatih, bahkan melatih partnernya dan seterusnya. Diperlukan kalau mau jadi atlet benar-benar harus memeras keringat dan seterusnya. Saya kira ceritanya bisa panjang lebar. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemilik perusahaan yang mati, meninggal, dan dikatakan bahwa dia sampai ke Indonesia pada usia yang masih sangat muda dan harus menjadi orang miskin. Penjual ini itu ya, Romo, ya. Dan lalu sekarang jadi orang konglomerat besar, nomor 2 kayanya di seluruh Indonesia dan seterusnya. Itu semua adalah perlu. Orang Inggris bilang nggak ada makan siang yang gratis. Betul. Katanya demikian. Tapi sekarang lepas dari masalah-masalah material teknis. Supaya kita bisa makan bakmi yang baik, kita harus cari air panas. Betul. Kalau tidak, nggak bisa dapat bakmi yang enak. Demikian pula sebenarnya dikatakan bahwa kita harus mengambil beban kalau kita mau benar-benar berusaha menjadi yang baik. Kita geser kepada bacaan. Bacaannya adalah Yesus menderita, ditolak orang tua, dibunuh. Kemudian pada hari ketiga dibangkitkan. Lalu katanya kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memanggul salib. Salib di sini dibayangkan sebagai beban. Bukan hanya beban dalam arti kita harus memikulnya, tapi salib kan juga penderitaan karena sakit fisik. Akan tetapi di balik ini kita harus mengingat sesuatu yang lebih dalam di balik bacaan tadi. Apa yang dilakukan oleh ibu dari anak itu tadi? Sebetulnya walaupun dia seringkali dimarah-marahi karena ibu tiri itu lebih jahat dari segala macam penjahat, dikatakan begitu untuk membela anak tiri. Tapi sebetulnya dalam hal ibu tiri yang ini demi kebaikan anak itu.
Dan kemudian anak itu kemudian menemukan bahwa memang ibu tiri itu mau berkorban dengan menjual tanah dan rumah hanya supaya anak itu bisa belajar dan menjadi pintar dan lalu akhirnya bahagia. Para saudari-saudara sekalian, salib sangat berat untuk Yesus. Salib juga merupakan sesuatu yang menyakitkan. Dan kerap kali kita menerimanya begini. Jadi kita harus menanggung beban, penderitaan, dan sebagainya. Ya, betul. Tapi kita lupa kerap kali melihat di balik itu semua. Tuhan Yesus memanggul salib bukan karena dia masochis. Orang psikologi mengatakan masochis yaitu orang yang suka penderitaan. Ada orang yang secara psikologis sebetulnya menyeleweng, yaitu suka memukuli dirinya sendiri. Itu bukan Tuhan Yesus. Penderitaan dan salib dalam hal Tuhan Yesus adalah ungkapan dari penyerahan dirinya kepada Bapa. Si ibu tiri tadi memberikan sakit kepada anak tirinya karena cintanya kepada anak tiri. Maka sebenarnya kita harus hati-hati dalam memahami kata memanggul salib di situ. Karena ini adalah suatu tanda bagaimana Tuhan mencintai manusia dan karena itu mau hidup bersama dengan manusia pun kalau harus dengan susah payah, dengan menderita dan dengan mati disalib. Mungkin bisa kita lihat perumpamaan yang lain. Saya mau membantu kamu, tapi bayarannya apa? Atau kalau kita sekarang ini dalam rangka dagang berdagang, lalu mengatakan wani biro, bayar. Tapi berarti ada maksud tertentu ya berarti. Ya, itu dagang. Nah, dalam Tuhan Yesus ini bukan dagang. Bukan. Ini adalah tanda penyerahan diri. Maka kalau nanti sampai di Golgota dan disalib, sebenarnya ini bukan sukses dari perdagangan Tuhan dan manusia. Bukan. Ini adalah ungkapan penyerahan diri yang habis-habisan. Dan ini seperti si ibu tiri itu. Habis-habisan karena lalu dia menjual itu semua. Dan dia tinggal di suatu pondok yang kecil. Tuhan Yesus juga. Ini bukan masalah sukses Tuhan Yesus menghadapi perang terhadap orang Farisi dan para ahli kitab dan imam. Bukan. Ini bukan soal perang yang dimenangkan Tuhan Yesus. Bukan. Ini adalah ungkapan penyerahan diri Yesus yang mencintai Bapa dan Bapa yang mencintai manusia sehingga mau menyerahkan anaknya. Jadi ungkapan penyerahan diri. Dengan kata lain, salib harus kita lihat sebagai bagian dari cinta Allah kepada manusia dengan memberikan anaknya, dan anak itu menyerahkan dirinya habis-habisan dengan segala penderitaan dan wafat disalib. Dengan kata lain, salib di sini bukan hiasan. Ya oke, kalau sekarang salib seringkali dipakai untuk kalung dan lalu salib diperindah menjadi dari emas dan sebagainya. Tapi
Di balik itu semua, salib adalah ungkapan penyerahan diri. Bisa dikatakan bukti cinta Tuhan juga ya Ramo ya. Betul. Itu memang ungkapan cinta Tuhan. Dengan kata lain, bukan ungkapan sukses Tuhan. Saya kok merasa itu yang paling pas. Salib bukan tanda kemenangan. Bukan. Salib adalah ungkapan kasih Cinta. sayang. Ungkapan hati Allah yang penuh kerahiman. Ungkapan dari pokoknya ini semua untuk kamu. Totalitas semua dia Totalitas. Maka sampai titik darah yang Penghabisan. terakhir. Kita masih ingat, karena itu salib ditandai dengan kata-kata Yesus, Bapa, nyawaku kuserahkan kepadamu. Dengan kata lain, salib, mati di salib, memanggul salib adalah tanda penyerahan diri karena cinta Yesus kepada kita. Kita boleh bersyukur karena itu. Sehingga dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut aku. Bukan hanya mengikut aku dalam tanda salib, tapi mengikut aku dalam penyerahan diri. Ungkapan cinta kasih. Sama dengan Matius 25 ayat 31 sampai 40. Poinnya bukan sembako. Poinnya bukan memberi kepada orang miskin, bukan. Tapi saya melakukannya karena saya mau seperti Yesus. Dengan demikian kita mau hidup serupa dengan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Sekali lagi, kalimat berikut dari Lukas sangat penting. Sekali lagi, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Anda pasti kerap mendengar apa yang disebut pahlawan. Pahlawan adalah orang yang mati demi kepentingan nusa dan bangsa. Bukan orang yang mati, titik. Bukan orang yang mati karena dibunuh, titik. Bukan. Tapi mati karena dibunuh untuk kepentingan bangsa. Kalau yang mati ketabrak mobil, bukan pahlawan. Mati juga. Mati karena diseret-seret oleh kendaraan yang kecelakaan. Mati juga. Tapi itu bukan pahlawan. Yang disebut pahlawan adalah mati demi nusa dan bangsa. Demikian pula ini, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Ingat, kehilangan nyawanya karena aku. Bukan sembarang kehilangan nyawa. Oleh sebab itu para saudari dan saudara sekalian, hanya berpantang pada masa Prapaskah itu bukan yang kita maksudkan. Sebab apa? Banyak sih orang berpantang karena mau langsing. Banyak orang yang berpantang karena mau sehat. Apakah itu salah? Tidak. Boleh kok orang berpantang karena mau kelihatan cantik. Enggak salah. Demikian pula orang yang berpantang supaya sehat, enggak salah. Tetapi itu bukan maksud dari pantang dan puasa pada masa Prapaskah. Sekali lagi,
Jangan sampai salah paham. Orang yang berpantang karena mau sehat. Orang yang tidak makan sembarangan supaya tidak sakit. Itu benar, boleh. Tapi kalau tujuan pantang dan puasa pada masa Prapaskah itu karena aku. Karena Tuhan Yesus. Jadi intensi, tujuan menjadi penting. Dengan kata yang sering kali dipakai orang adalah motivasi. Pertanyaannya, cobalah nanti menjelang tidur malam, Anda bertanya kepada diri sendiri. Anda dalam masa Prapaskah tidak harus amat sangat berpantang. Enggak. Tidak harus amat sangat berpuasa. Tidak. Tapi berpantang dan berpuasa untuk Tuhan. Ini perlu digarisbawahi oleh semua saya dan sahabat ya Romo. Ya. Berpantang dan berpuasa untuk Tuhan. Betul. Sehingga ia akan menyelamatkannya. Menyelamatkan siapa? Kita semua. Menyelamatkan penebusan manusia. Ya. Nah, itulah. Lalu muncul satu kalimat yang bagi Santo Fransiskus Xaverius sangat berharga. Kalimatnya selalu dia tulis dalam tulisan-tulisannya. Bunyinya begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Para saudari-saudara sekalian, mari kita ingat. Anda ingin menjadi artis internasional? Caranya gimana? Buang waktu latihan. Maksudku, buanglah waktu. Sediakan waktu untuk latihan sehingga tidak main-main ke sana kemari, tapi pakai waktu untuk latihan. Latihan bahasa, latihan nyanyi, dan kemudian harus buang segala macam kesenangan yang lain yang tidak mendukung itu. Tanyakan kepada orang-orang seperti Anggun atau seperti Monica. Siapa namanya? Agnes Monica. Agnes Monica. Seperti siapapun juga yang hebat-hebat itu. Sekali lagi, apakah mereka jelek? Enggak, bukan itu yang saya maksudkan. Kalau kita mau melakukan sesuatu harus mau berkorban. Betul. Dan karena itu kita mau menguasai seluruh dunia. Yang namanya Pele, pemain sepak bola itu berlatih banyak. Yang namanya Federer, yang namanya Djokovic, yang namanya dulu kita punya teman-teman pemain badminton yang hebat-hebat. Alan, Susi. Wah, harus berbuat apa-apa dan lalu dia di juara dunia. Hebat. Sekali lagi, bagus. Tapi kalau tujuan dari Prapaskah adalah menjawab pertanyaan, terus apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Merugikan dirinya sendiri maksud saya tidak tertebus. Bagaimana tertebusnya? Ikut Yesus memanggul salib. Menyangkal diri. Menyangkal diri. Betul. Lalu berarti. Ya, jadi untuk mencapai segala sesuatu yang baik, semua butuh proses ya Romo ya. Benar. Tidak ada sesuatu yang baik itu didapatkan dengan cara yang instan, yang seperti tadi Romo ngomong ya. Ya. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat dari bacaan pada hari ini, supaya saya dan sahabat dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjalankan hari-hari dalam masa Prapaskah ini dengan firman yang
Tuhan sampaikan melalui Romo pada hari ini. Ada 2 butir saja yang saya kira perlu diingat dari bacaan pertama, bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan membimbing kita dengan kehendaknya, pun kalau kelihatannya melalui gurun. Tapi pokoknya melalui gurun untuk dapat memenuhi kehendak Tuhan sampai kepada tanah yang terjanji. Yang kedua, pendek juga, kita ikut Tuhan Yesus, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, dan tidak menyimpan-nyimpan segala sesuatu untuk tetap disembunyikan demi kenikmatan kita. Enggak. Semuanya diserahkan kepada Tuhan agar supaya Tuhan dimuliakan. Agar mulia dengan gembira. Berbakti kepada Tuhan. Agar mulia dengan gembira. A, M, D, G, menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan sukacita dan gembira ya Romo ya. Iya, betul. Terima kasih Romo Mardi buat Kembali. kebersamaannya pada hari ini. Sungguh apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Mudah-mudahan. Amin. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelica Luciana dan Romo Bernardus Bardi Atmojo SY mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Mardi. Allah Aba Bapa kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami, menyelenggarakan hidup kami, menerangi jalan perjalanan ziarah kami kepadamu, dan membimbing kami tanpa henti, juga melalui kerikil-kerikil tajam, penderitaan-penderitaan, bahkan melalui kematian atau sakit yang bisa sangat berat. Tapi kami percaya roh cintamu tidak meninggalkan kami. Kami percaya bahwa kami boleh menyerahkan diri kepada cintamu. Habis-habisan karena Engkau mencintai kami habis-habisan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan ziarah Prapaskah kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat,
yang datang dari Tuhan.